Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala bil karim wa asdaqul qailin. الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Isya sekaligus jamaah tarawih, insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham namanya, bukan hanya sekedar ulama besar, tapi beliau juga terkenal sebagai seorang sufi yang paling terkenal di masanya. Pada saat itu beliau berkunjung ke kota Kufah, salah satu kota terbesar di wilayah Irak yang pada saat itu menjadi ibu kota kekuasaan Islam yang kedua sesudah dinasti Amawiyah di Syria. Itu kemudian berpindah ke Baghdad. Ketika masyarakat Kufah mengetahui kedatangannya, mereka kemudian berkumpul dan ternyata ingin menanyakan sesuatu hal yang bagi mereka sudah lama mereka risaukan. Ternyata masyarakat Kufah sudah beberapa tahun terakhir ini mereka tidak merasa doa-doanya tidak pernah diijabah, tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Sementara kata para jamaah, para masyarakat Kufah pada saat itu, kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah, sementara Allah sendiri yang mengatakan, mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya pasti terima doanya. Ud'uni astajib lakum, itu ayat Al-Quran yang mereka sampaikan kepada Ibrahim. Mintalah kepada saya pasti terima. Kenapa Allah akan terima? Karena memang Allah itu maha mendengar dan Allah itu sangat dekat sekali dengan hambanya. Bahkan lebih dekat dari urat nadi leher kita. Ayat yang saya bacakan juga tadi, Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu ayat yang saya kira semangat dan tadi. Apabila hamba saya bertanya tentang saya, fa inni qarib, sebenarnya saya ini dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengijabah, menjawab, menerima seluruh doa-doa hamba saya. Apabila mereka berdoa kepada saya akan menerima permintaannya apabila dia meminta kepada saya. Sementara kata mereka, saya ulangi kembali, ini keluhan masyarakat Kufah ini udah berapa tahun ya, doa mereka tidak dijawab oleh Allah. Ada apa ya Ibrahim bin Adham? Pada saat itu Ibrahim kemudian menangis terseduh-seduh. Begitu sedih mendengarkan keluhan dari masyarakat Kufah. Kemudian beliau mengatakan, li'anna qulubakum qad matat. Penyebab utama doa kalian tidak diterima. Tentu ini bisa kita periksa diri kita masing-masing hadirinnya. Karena bagi dia hati kalian itu sebenarnya sudah mati. Li'anna qulubakum qad matat. Hati kalian itu sudah mati.
Mereka bertanya lagi, apa yang menyebabkan hati kita itu mati ya Ibrahim? Kemudian Ibrahim menyampaikan satu persatu. Tentu saya tidak bisa jelaskan secara keseluruhan, ya palingan satu atau dua hal saja. Yang pertama kata beliau, kalian itu mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini mengaku hamba Allah. Dan kita semua mengaku bahwa Allah itu Tuhan kita. Mengaku menyembah Allah. Tapi kemudian kalian itu tidak pernah mau membantu beban-beban Allah yang ada di bumi. Ini tanda petik ya, beban Allah yang ada di bumi. Sementara kalian itu adalah wakil saya di bumi. Yang mana beban Allah itu ternyata yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham itu adalah para fukara masakin, anak terlantar itu adalah beban Allah. Itu ayat yang hadis ya, hadis qudsi yang pernah saya bacakan pada hadirin ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-aghniyau kalai, para orang-orang kaya itu adalah wakil saya di bumi, wal fuqara'u iyali, sementara para fukara masakin, anak terlantar, ibu-ibu janda dan yang ditinggal mati suaminya kemudian tidak memiliki apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah beban saya di bumi. Artinya apa? Allah mengatakan ya kalianlah yang harus berkewajiban membantu mereka. Dan ketika kalian tidak melakukan itu pertanda bahwa hati kita memang sudah mati, tidak ada kepedulian sama sekali. Maka jangan harap doa kalian itu tidak saya akan terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima doanya itu adalah mereka yang betul-betul berdoa dengan sepenuh hatinya. Sementara kalau hatinya sudah mati, itu tidak akan mungkin bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kalian itu mengaku beriman kepada Al-Quran. Kita semua mengaku bahwa Al-Quran itu adalah imam kita. Seperti yang kita pahami pertanyaan malaikat nanti di dalam kubur kan. Sekalipun terkadang ada yang bercanda, gampang sekali itu pertanyaannya, saya sudah tahu jawabannya. Yaitu kalau mulut kita yang berbicara. Tapi kalian, kata Ibrahim, itu tidak pernah menjalankan apa yang disampaikan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Anda harus ke timur, kalian ke barat, ataupun sebaliknya. Coba kalau kita periksa ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat di dalamnya yang terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak. Sepertinya memang kita belum menjalankan secara keseluruhan. Kita hanya sekedar membaca Al-Quran tapi kemudian kita tidak amalkan. Sementara kalian mengakui bahwa kita ini beriman kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, begitu banyak perintah yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan perintah itu? Ya, umpamanya, ya sekalipun itu bukan wajib ya, itu hanya sunnah, tetapi salah satu sunnah yang begitu diperintahkan dan oleh Al-Quran mengatakan itu diberikan posisi terbaik, itu adalah salat tahajud. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dan di antara separuh malam itu, artinya sesudah lewat tengah malam, kita diperintahkan melaksanakan salat tahajud. Maka hendaklah kita bertahajud itu, fatahajjad bihi. Salat tahajud itu kata Allah, firman Allah itu nafilatan lak. Itu hanya berfungsi sebagai sunnah saja. Tapi sekalipun dia ibadah sunnah, ternyata pahalanya itu luar biasa. Janji yang diberikan oleh Allah kepada kita yang melaksanakan salat tahajud itu adalah posisi yang paling terhormat nanti di akhirat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita akan disiapkan satu tempat ya, posisi terbaik, posisi terindah, posisi terhormat. Bagaimana tidak? Karena ibadah ini adalah ibadah, maaf, sekalipun sunnah, tapi saya kira ibadah salat yang paling sulit dilakukan. Kenapa? Karena ibadah ini baru boleh ketika kita sudah tidur.
Coba Pak, kalau susahnya itu salat tahajud dilakukan, ya, karena harus tidur duluan. Nah itu pekerjaan yang paling sulit, habis tidur baru bangun, wudhu kemudian salat. Itu hal yang sulit ya, tapi itu pun ketika mereka tidak terbiasa. Kalau seorang sudah terbiasa, kapan saja mereka bisa bangun itu. Tidak perlu pakai pakai wecker, tidak perlu pakai pengingat, ya, tidak perlu itu karena yang membangunkan kita itu adalah para malaikat. Saya mengutip pandangan seorang ulama itu, yang penting katanya Anda berniat, saya mau bangun jam sekian, insya Allah tidak lebih dan tidak kurang itu Anda akan bangun. Yang penting betul-betul. Ya kecuali kalau hanya main-main saja. Saya mau bangun jam sekian, tapi masih ada juga dalam hatinya, tapi sulit juga ya kalau saya bangun. Itu tidak akan bangun itu. Tapi kalau kita berniat baik, saya akan bangun melaksanakan sholat tahajud, sholat lain, sesudah lewat tengah malam, insya Allah akan dibangunkan oleh malaikat. Fatahajjad bihi nafilatan. Al-Quran menyebut begitu. Allah melarang kita umpamanya makan riba, tetap banyak sekali di antara kita. Melarang kita berbohong, tetap juga kita melakukan. Jadi bagaimana mungkin doa-doa kalian itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak menjalankan isi kandungan Al-Qur'an. Sementara kita faham hadirin, Al-Qur'an itu adalah huda wa rahmah. Dia adalah menjadi petunjuk, dia adalah rahmah. Dia adalah sumber dari hukum ajaran kita, khususnya umat Islam. Sekalipun ya memang ada di antaranya oleh kemudian para ulama itu diberikan interpretasi. Ya mungkin sesuai dengan kondisi negara kita umpamanya. Sebagai contoh dalam Al-Quran disebutkan bahwa pencuri ketika mencuri maka diperintahkan untuk memotong tangan. Yaitu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu kan diperintahkan potong tangannya ketika mereka mencuri. Itu pun mencuri karena ada alasan. Itu pun mencuri karena lebih dari apa yang dilarang oleh Allah. Kan kalau mencuri hanya sedikit sekali, tidak sampai ukuran yang dibolehkan untuk memotong tangan, tidak juga diperintahkan untuk memotong tangan. Ya, itu hadirin ya. Jadi itu antara lain penyebab hati kita sudah mati. Maka ketika kita betul-betul menjalankan Al-Quran, kita memiliki kepedulian sosial, insya Allah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Kenapa? Karena Allah itu sangat dekat dengan diri kita semua. Ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa syafa'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat